pengantara dari perjanjian yang baru. Ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, disebutkannya di sini penulis ya sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus itu dibandingkan dengan Harun ya, dengan Melkisedek dan ya di sini di penulis sedikit menjelaskan lagi ya, maksudnya untuk mereka terutama di Ibrani ini orang-orang Yahudi yang sudah percaya, Yahudi Kristen. Jadi mereka selalu meragukan Tuhan Yesus ya dan asal usulnya. Ya, di sini memang di dalam perjanjian lama si penulis menyinggung masalah bagaimana di dalam perjanjian lama itu bagaimana mereka hidup di dalam Taurat Tuhan yang diturunkan pada Musa. Dan setelah itu Allah menyuruh Musa untuk membuatkan kemah suci ya di bumi ini untuk mereka. Ya. Di situ kemah yang dimana terdapat dua ruang ya. Jadi ada halaman depan, ruang pertama ruang kudus dan ruang kedua ruang maha kudus yang dalamnya adalah tabut Allah. Itu sesuatu yang oleh Allah sendiri tidak sembarangan ya membuatnya ya. Jadi kemah itu memang bukan bangunan seperti ini. Itu kemah yang namanya kemah itu terbuat dari kulit binatang dan semuanya melambangkan segala sesuatu yang ada di sorga. Jadi yang dibuat oleh tangan manusia di dunia ini itu gambaran ya, yang ada di sorga. Jadi sesuatu ukuran, bentuk besar, kecil, panjang, lebar itu bukan manusia yang menentukan, tetapi Allah sendiri. Ya, itu suatu kemah yang ada di dunia yang dibuat oleh tangan manusia, ya disebutkannya. Dan kemah yang sempurna itu ada di surga. Ya kita tidak tahu ya siapa yang membuatnya, tapi ya kita tahu bahwa kita tidak melihat Allah, cara Allah membuatnya. Tapi kalau kita baca di Wahyu, Rasul Yohanes sudah melihat ya, dalam penglihatan jadi bawah ke sana ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa satu-satunya ya Tuhan Yesus itu yang memang dia berasal dari surga. Ya. Jadi dia setelah melintasi, ya dia sudah ada di surga sebelum dunia ini dijadikan. Dan setelah dunia ini dijadikan segala alam semesta, semua juga menceritakan tentang dia di dalam perjanjian lama. Dan ya ini sedikit, maksudnya antara penjelasan kemah yang ada di surga dan kemah yang dibuat oleh tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi di dalam perjanjian lama itu oleh Musa ya, dan oleh orang yang dipilih yaitu Harun untuk melakukan suatu tugas mengurus segala persembahan, korban persembahan penghapus dosa
untuk bangsa Israel itu. Ya memang di sini juga disebutkan saya kelewat ya tadi tidak membahas imam besar ya. Jadi eh, Imam Harun ya yang mengurus segala eh, untuk korban penghapus dosa. Dan ya disebutkan juga tadi Kristus pun setelah juga dia menurut peraturan Melkisedek dia pun dianggap menjadi imam besar. Padahal dia bukan dari keturunan Harun dan bukan dari bangsa suku Lewi. Tetapi perbandingan ya maksudnya ini kalau keturunan Harun, Harun meninggal ganti anaknya, anaknya meninggal ganti lagi cucunya, cucu meninggal ganti lagi terus berlanjut. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dia menjadi imam untuk selamanya maksudnya ya. Kenapa dia angkat langsung menjadi imam besar? Dia telah menjadi imam untuk selama-lamanya. Dia tidak ada yang menggantikan imam sosok Tuhan Yesus ya. Dan saya lanjutkan lagi yang untuk ayat 12 ini. Nah, Tuhan Yesus sudah masuk, maksudnya seperti mereka eh, pada zaman itu Harun ya, yang mengurus segala korban persembahan penghapus dosa untuk bangsa Israel itu. Jadi setiap tahun orang harus membawa korban penghapus dosa itu untuk mereka urusi. Dan ya mungkin sedikit repot ya, maafan ya, sedikit repot untuk hal itu ya. Setiap tahun begitu terus ya melakukan dosa, apa cari hewan lagi untuk menjadi dosa itu pindah seperti ke hewan itu. Kita tahu bahwa dosa tidak ada hal lain yang dapat membersihkan, menyucikan dosa itu selain darah. Makanya dipakai melambangkan darah itu darah yang suci. Dan ya dalam setiap tahun itu para imam-imam yang pengurus yang utama eh, untuk pergi ke ruang Maha Kudus itu mereka harus mempersembahkan eh, korban persembahan untuk dirinya karena tidak ada yang biarpun mereka bertugas sebagai itu maksudnya tidak ada mereka itu yang sempurna mereka harus sebelum masuk ke ruang Maha Kudus yang diisi dalamnya ada tabu Tuhan jadi mereka harus apa memercikan darah hewan dulu ya yang dikorbankan untuk dirinya dulu ya. Jadi baru setelah itu uh, dia masuk ke ruang Maha Kudus itu. Di dalam perjanjian lama itu dia di kakinya itu dikasih bunyi-bunyian ya, seperti lonceng. Terus kakinya diikat tali. Jadi dia berjalan di dalam itu. Kalau lonceng itu bunyi, berarti orangnya masih hidup. Kalau dia melakukan kesalahan, imam itu ya, untuk mengurus segala sesuatu, atau dia membuat kesalahan, dia bisa mati ya. Kalau lonceng itu tidak bunyi, tunggu berapa lama, dia mati. Jadi orang lain tidak bisa masuk ke dalam. Kalau mau nolong dia, orang lain itu masuk ke dalam, dia pun ikut mati. Jadi tali itu sebagai untuk menarik dia keluar. Ya, itu di zaman dahulu. Berapa betapa maksudnya tempat Maha Kudus itu dan ada tabut Allah di dalamnya itu sangat menakutkan ya. Tapi itu hal di mana di dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel yaitu mereka berbuat. Jadi eh, di sini si penulis menyerahkan bahwa itu eh, lewat apa yang eh, orang Israel itu yang tadinya ini ya lakukan. Tapi sekarang sebutkan Tuhan sendiri yang
masuk ke dalam situ, dia sendiri menyerahkan diri menjadi korbannya langsung. Jadi tidak membawa hewan ya, korban untuk menjadi persembahan. Tuhan sendiri ya menjadi darah domba jantan, ya. Darah apa yang tidak bercacat celah, disebutkan tidak berdosa. Disebutkan ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang sia-sia, itu seperti apa? Jadi mereka tadi sebelumnya ya, ya kita tahu keadaan sekarang, nggak usah dulu ya. Dulu aja kita tahu bahwa banyak orang menyembah berhala. Mereka pikir ketemu batu besar, mereka sembah, ya mungkin inilah Tuhan Allah. Ya, itu kepercayaan. Ketemu apa pohon besar juga mereka sembah. Ya. Dan segala patung-patung mereka buat sebagus mungkin. Ya, ada yang bagus dilihat, ada yang juga kurang bagus dilihat, itu pun mereka sembah. Dan juga ada yang pikir saya sudah melakukan kebaikan, sudah mengasih persembahan, sudah melakukan perbuatan baik. Apakah bisa itu menyelamatkan? Apakah bisa masuk ke surga? Itu kesia-kesiaan semua maksudnya ya. Jadi Tuhan sendiri sudah maksudnya seperti melepas rantai yang membelenggu kita karena dosa tadi. Jadi dia sudah memberi dirinya menjadi korban persembahan yang kudus ya. Dan sesuatu maksudnya yang dianggap di sini kan najis, tapi melebihi dari itu ya. Nah, Tuhan sudah lebih dari segalanya ya. Dia telah menjadi korban mati hanya satu kali dan untuk selamanya untuk semua orang. Jadi tidak perlu lagi repot-repot harus bawa korban persembahan ya. Kalau Tuhan tidak turun datang ke dunia ini untuk mati menebus segala dosa kita, kalau hukum Taurat itu dibenarkan, saya rasa kita semua setiap tahun harus mempersembahkan hewan korban, juga repot juga ya. Semua hewan yang dibakar, ya, diambil darahnya, terus itu dibakar. Kalau seluruh bumi ini bikin asapnya, bikin polusi, ya, bikin cemar. Ya. Juga repot, bentar-bentar mau, tapi Tuhan sudah maksudnya melepaskan semua, tidak lagi membelenggu mereka, mengikat mereka hal seperti itu. Tuhan sudah sendiri, maksudnya dia menjadi korban persembahan untuk kita semua, menggantikannya. Maksudnya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ya, di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa apa yang semua tertulis dari kitab nabi-nabi sampai pada zaman Musa dan hukum Taurat itu semua hanya bayangan. Semua menceritakan tentang uh, kedatangan Tuhan Yesus. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan menjadi pengantara. Mungkin perjanjian lama itu karena tidak sempurna, jadi tetap saja hubungan manusia karena dosa tadi kepada Allah itu masih jauh. Tapi di sini disebutkan Tuhan sekarang telah di dalam perjanjian baru jadi pengantara, jadi jalan. Jadi tadinya jauh, jadi lebih dekat. Ya. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi banyak sekali pelanggaran
biarpun mereka yang sudah memberi korban persembahan untuk dosa mereka, tapi terus mereka seperti itu, buat lagi, seperti papan tulis, ya kan latar belakang hitam. Kalau dikasih kapur ditulis, jadi kelihatan ini ya. Tapi kalau dihapus lagi pakai penghapus, ya itu bersih lagi ini. Itu dosa, ya seperti manusia. Seperti kita sekarang, paling kalau mau berdoa, minta Tuhan ampuni segala yang dosa yang sudah diperbuat. Nah, eh, besoknya lagi, kalau masih berbuat lagi, minta diampuni lagi. Ya terus seperti itu. Dan disebutkan lagi di sini, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian buat wasiat itu. Karena eh, suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi ini firman Tuhan itu seperti wasiat ya. Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, wasiat itu maksudnya tidak ini ya, seperti tidak berlaku ya, kecuali orangnya sudah mati. Seperti Tuhan Yesus sudah terangkat kembali ke surga, sampai saat ini firman ini terus berlaku dan bergema di seluruh dunia. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, yang mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah itu melambangkan sesuatu yang suci, dan karena dosa dan banyaknya pelanggaran, darah itulah yang sudah seperti menghapus ya. Tuhan sendiri sudah uh, memberi darahnya sendiri ya untuk menghapus dosa kita. Di dalam perjanjian lama ya masih mereka lakukan itu ya untuk mencari hewan buat korban persembahan. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan sudah ya, melepaskan semua itu, tidak lagi orang maksudnya mencari-cari hewan untuk dikorbankan korban persembahan, karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk semua orang. Sebab dia 24 di dia 23 ya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Jadi pada zaman Musa itu segala eh, yang terbuat dari emas, tembaga, perak, perunggu, ya, yang melambangkan yang di surga itu sebelum dipergunakan dibasuh dengan darah ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya. Tuhan yang tadi berasal dari surga datang ke dunia ini dan mati untuk semua orang. Ya. Dunia ini bukan tempatnya, jadi dia kembali lagi ke surga di mana tempat asalnya. Tapi dia sudah menyediakan maksudnya tempat
Ya, dia sudah maksudnya di situ menjadi pendamai kita. Ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Bagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Yang di sini maksudnya ya, si penulis ini menjelaskan bahwa Tuhan sudah datang ke dunia ini hanya sekali, mati juga hanya sekali, dan melakukan segalanya yang sudah digenapi hanya sekali. Tidak ada yang kedua, ketiga, keempat. Dan pada zaman akhir, ya dia akan datang lagi untuk bukan ini ya, untuk segala sebutkan di 27 itu, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Seperti kita ya, menantikan Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya. Jadi kita hidup tidak lagi maksudnya seperti menantikan Tuhan datang lagi, menyalibkan dia lagi, ya, hidup di dalam dosa. Ya, seperti saudara Korea kemarin tanya ya, bagi yang sudah percaya apa dia masih berdosa, ya, kan dia sudah diselamatkan. Ya, oke, ini saja ya yang saya berikan mengingat waktu. Amin ya untuk firman Tuhan. Terima kasih. Ya, shalom saudari. Ya, kita akan melanjutkan pokok bahasan yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Kita akan lihat kembali di dalam 1 Timotius pasal 6 di ayat 11 sampai ayat terakhir. Ya, setelah Rasul Paulus, ya, 1 Timotius pasal 6 ya, di ayat 11 sampai ayat terakhir. Ya, setelah Rasul Paulus selesai memberikan nasihat dan petunjuk kepada Timotius, sebagaimana kita ketahui di pasal 6 itu, dia banyak berbicara tentang orang yang mencintai uang atau memburu uang. Di dalam ayat 16, ayat 10, dia katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, di sini istilahnya tidak lagi mencari uang ya, tetapi memburunya. Ya, itu seperti orang kalau berburu itu kan, ya, kalau yang pernah melakukan itu pasti paham ya. Jadi akan terus mengejar buruannya, ya. Tetapi kita di dalam Tuhan dinasihati untuk tidak melakukan hal seperti itu. Makanya di ayat 11 itu, Rasul Paulus berusaha mengingatkan pada Timotius bahwa dia adalah hamba Allah, manusia Allah. Istilahnya, kamu itu orang yang percaya pada Tuhan. Kamu harus menjauhi semua itu. Dia letakkan nasihat ini setelah dia menjelaskan tentang berbagai ajaran-ajaran ya kepada Timotius, dan di akhir itu ada peringatan. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu bisa saja, bukan dia tidak tahu kebenaran, dia tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa dan pelanggarannya, tetapi karena hati yang tidak pernah puas, atau dengan kata lain, kurang percaya pada Tuhan,
maka dia akan timbul niat untuk mengejar atau memburu uang itu. Dan Rasul Paulus di sini berbicara kepada Timotius, saya rasa ini juga secara tidak langsung berbicara pada kita hari ini. Dari dulu saya sering katakan, kita itu kalau tanya cukup makan atau minum, nggak ada yang kelaparan. Serius, nggak ada. Tetapi coba selidiki hati kita. Kita selalu merasa hidup yang kekurangan. Padahal sudah ada makan, minum, dan pakaian loh. Kita nggak kehujanan. Tapi di dalam hidup kita, ada saja kita kadang merasa kurang ini, kurang itu. Ya, hal-hal semacam itu yang timbul dalam hati kita yang kita sebut keinginan daging atau yang disebut hawa nafsu. Itulah yang bisa menenggelamkan kita sebenarnya. Karena ini kalau saja kita lupa dengan yang Tuhan janjikan, lupa dengan yang Tuhan sudah bayarkan untuk hidup kita, kita gampang sekali terjerumus ke sana. Soal mencintai uang itu, ya tidak bisa dikatakan dia masih muda wajarlah. Kalau dia sudah tua tidak. Oh, tidak ada cerita seperti itu. Karena hati manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Nah, disinilah Alkitab mengajarkan kita apa sih yang harus kita jauhi dan apa yang harus kita kejar. Kenapa Alkitab tidak menyuruh kita mengejar uang lah? Supaya kamu bisa bantu yang lain. Itu kan kedengarannya baik itu. Kamu kejar uang, kamu dapat banyak uang, kamu bantu yang lain. Indah nggak kalau misalnya ngomong seperti itu? Pasti banyak yang setuju lah. Nah, kita nggak pernah ngajar seperti itu. Saya belum pernah temukan kejarlah kekayaan itu, lalu kamu pakai itu untuk bantu orang, saya nggak pernah dengar loh. Yang ada, kamu harus jauhi. Tapi, apakah dengan menjauhi dengan untuk memburu uang itu, kamu jatuh miskin? Enggak. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di dalamnya. Ini kan tergantung seseorang meletakkan mindsetnya. Kamu percaya nggak dengan yang Tuhan katakan? Yang percaya, dia akan berusaha mengikuti jalur yang Tuhan suruh dia jalani. Sementara yang tidak percaya, dia menyimpang dari jalur itu. Sehingga bagi dia, tidak ada istilah siang dan malam lagi. Waktu itu tidak lagi berlaku baginya. Selama di situ dikatakan keuntungan, ndak siang, ndak malam, sikat saja. Itu orang memburu uang loh. Coba kamu tanya, memburu uang itu ndak ada pakai istilah waktu lagi loh. Mau dia siang, mau dia malam, sikat terus. Selama ada keuntungan, hajar terus. Alkitab wanti-wanti itu bisa timbul di dalam orang percaya. Dia peringatkan, jauhi itu. Karena nggak mendatangkan keuntungan. Kenapa? Ketika orang sudah menempatkan memburu uang itu menjadi utama dalam hidupnya, keluarga pasti tidak sejahtera. Tidak. Kenapa? Dia nggak mungkin punya waktu untuk keluarganya. Dia nggak mungkin hidup normal di dalam keluarga itu nggak bisa. Bagi dia mungkin normal saja punya kemewahan itu dan ini, tapi secara normal aturan manusia tidak normal lagi. Kenapa? Karena dia memburu uang itu. Yang Tuhan mau. Karena hidup kita itu tidak hanya bicara tentang diri kita. Hidup kita itu bicara tentang apa? Keluarga. Di mana kamu tempatkan keluargamu? Bagaimana dengan anak istrimu? Kalau kamu sudah menjadikan judul hidupmu memburu uang, kamu sungguh akan jauh dari mereka sebenarnya secara tidak langsung. Lebih dari itu, siapa yang kamu jauhi? Tuhan pastinya. Tuhan. Kamu tidak akan punya banyak waktu untuk Tuhan.
Kamu hanya akan punya waktu untuk dirimu. Apa yang kamu senangi? Ya, yang penting tiap minggu saya ke gereja, udahlah. Bodoh amat dengan yang lain. Toh kalau saya susah, nggak ada yang bantu. Itu kata-kata yang menipu loh. Kata-kata yang menyesatkan hati kita. Kalau saya susah, nggak ada yang bantu. Orang Kristen kalau sudah berpikir seperti itu, sebenarnya dia sudah keracunan. Dia tidak sehat lagi. Jadi segala sesuatu yang akan dia buat itu mengenai dirinya. Apa yang dia anggap penting dan perlu. Tuhan punya firman tidak akan mengena di dalam hatinya. Karena kalau pas itu berbicara tentang kesalahannya, cepat sekali dia akan memberontak dalam hatinya. Coba kamu lihat. Tapi Alkitab tidak pernah berkata bohong. Alkitab selalu mengatakan yang jujur. Kamu tidak boleh memburu uang. Jangan mencintai uang itu. Karena itu akan merusak hidupmu. Timbul segala kejahatan, itu kata Alkitab. Makanya dengan tegas Rasul Paulus pesan kepada Timotius, karena kamu adalah hamba Allah, kamu pengikut Tuhan Yesus, kamu tahu Tuhan Yesus menjadi miskin demi memperkaya kamu. Kok kenapa kamu tinggalkan Tuhan Yesus demi menjadi kaya? Ini kan sebaliknya. Tuhan Yesus rela menjadi miskin supaya kamu kaya. Tapi kamu rela tinggalkan Tuhan Yesus yang rela jadi miskin itu supaya kamu jadi kaya. Ini tidak masuk akal. Tuhan Yesus memberi contoh seperti itu untuk menjamin kita. Jaminannya apa? Saya tidak akan meninggalkan dan membiarkanmu. Artinya apa? Saya tidak akan biarkan kamu kelaparan. Tidak. Saya tidak biarkan kamu. Saya nggak akan tinggalkan kamu. Tapi kamu perlu belajar untuk mengenal saya. Kalau saya katakan jangan memburu uang itu, sungguh pun kamu menganggap dirimu pandai cari uang. Kamu akan tenggelam dibuatnya. Pencapaian tujuan hidupmu hilang. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayat sini, coba kita perhatikan nasihat-nasihat berikutnya. Ketika dia katakan, jauhilah semuanya itu. Lalu dia beri kita tujuan yang jelas. Kejarlah. Dia mulai bicara kejarlah. Apa yang harus kamu kejar? Jangan mengejar uang. Ada yang harus kamu kejar. Kamu harus mengejar, pertama dia sebut keadilan. Kenapa kamu harus mengejar keadilan itu? Kalau saja kamu ingat perlengkapan senjata Allah. Itu seperti perisai. Menolongmu dari cobaan. Gunakan keadilan. Keadilan dalam Tuhan itu seperti apa sih? Semua yang tertuju adalah tentang kasih-Nya. Kalau saya ingin orang lain berbuat seperti itu terhadap saya, kata Tuhan Yesus, berbuatlah seperti itu terhadap orang lain. Jangan saya mau orang lain buat seperti itu untuk saya. Tapi giliran saya nggak mau buat seperti itu orang. Kata Tuhan Yesus, tidak ada hukum yang menentang itu. Lalu orang Kristen apa yang dia pikirkan? Karena bicara keadilan. Kalau saya sedikit susah, tidak terlalu masalah. Janganlah saudara-saudara saya itu susah. Itu pikiran yang baik. Kenapa? Saya sudah cukup baik di dalam Tuhan. Tapi saya tidak tahan lihat saudara-saudari saya dalam kesusahan. Itu yang baik. Kadang kita berusaha tanya untuk memahami keadaan. Untuk berusaha berpikir bagaimana cara untuk bantu dia. Supaya dia bisa bangkit, kan begitu. Supaya dia bisa maju. Lalu tukar pikiran. Lalu mulai cari jalan. Itu yang baik. Kadang-kadang kan kita lihat saudara kita susah, kan kita pengen tolong dia. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menolong dia kalau dia tidak percaya dengan kamu. Dia tutup semuanya.
Nggak bisa kamu tolong. Kamu gimana cara nolongnya? Nggak bisa. Karena kamu nggak dapat paham di dalamnya. Cara berpikirnya. Di dalam Tuhan. Ada baiknya lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan bilang kalau salah satu darimu sakit, harusnya semua merasa sakit. Kalau sampai ada yang sakit kita tidak merasakan apa-apa lagi, artinya apa? Nurani kita udah rusak, kotor. Kenapa? Yang sakit harusnya buat yang lain merasa sakit. Karena satu tubuh. Kalau ada yang lemah, semua menjadi merasa lemah. Lalu bagaimana yang lain itu menjadikan dia sehat dan kuat? Itu tujuannya. Dan di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita, kamu perhatikan, kalau Tuhan katakan jangan punya itu, risikonya itu sangat tinggi, bahayanya. Ini dengan tegas. Kemudian yang dia suruh kejar, kalau kamu berbuat adil misalnya, apa kamu pikir Tuhankah yang diuntungkan? Coba saya tanya saudara-saudari. Kamu berbuat seperti yang Tuhan suruh kerjakan ini, kamu pikir baiknya untuk Tuhan? Kan enggak. Untuk dirimu. Tuhan apa yang diuntungkan? Tuhan tidak diuntungkan. Untung untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Kita mencapai maksud tujuan hidup yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak pernah ingin yang buruk timbul dalam hidup kita. Jujur, tidak pernah. Dari awal Tuhan selalu baik, baik, baik dari semua diciptakan. Baik dan baik. Nggak ada yang dia buat supaya manusia itu nggak baik, itu nggak ada. Tapi pilihan kita kadang-kadang menjadikan keadaan buruk. Makanya dia mengajar kita buat pilihan yang tepat dalam hidupmu. Yang kamu harus kejar. Kejar itu keadilan, dia bilang. Lalu kedua, kejar itu ibadah. Mungkin ibadah di sini lebih berbicara kalau secara pribadi ya hidup dalam kesalehan. Kalau kita istilahkan dalam jemaat ya ikutilah persekutuan yang ada, kan begitu. Ibadah. Ya, secara pribadi kejarlah kesalehan itu. Perlihatkan pada keluargamu. Janganlah mereka mengatakan yang jahat tentang Tuhan. Biarlah mereka melihat Tuhan hidup di dalam hidupmu. Walaupun kamu harus disalahkan oleh karena hidup dalam kesalehan. Kadang orang kan tidak melihatnya dengan benar. Orang kan punya persepsi yang berbeda. Dia lakukan itu karena mencintai Tuhan. Tapi ada saja salah di mata orang. Tapi menurut saya hal yang terbaik, kamu kejar seperti yang Tuhan katakan. Kejar itu. Selama Tuhan tidak menentangnya, jangan takut ada orang yang mau menentang itu. Kenapa? Hidup saya tidak bergantung perkataan orang, tapi lebih kepada perkataan Tuhan. Amin, saudari. Kalau hidupmu bergantung sama perkataan orang tuh bahaya loh. Sekali orang bilang kamu buruk, burukkah kamu? Tidak. Saya lebih percaya dengan yang Tuhan katakan. Buruk pun orang dunia ini katakan tentang saya, tidak masalah. Selama yang saya lakukan, yang saya kejar seperti yang Tuhan katakan, saya akan tetap melakukan seperti itu. Tidak ragu lagi. Saya kenapa ragu? Yang Tuhan suruh kok. Dia yang punya langit dan bumi ini. Makanya kalau kita baca ke bawah, dia menjelaskan pada Timotius, kenapa kamu lakukan itu? Karena yang punya langit dan bumi ini Tuhan gitu loh. Kamu bukan melakukan perintah orang dunia. Tuhan. Tuhan itu siapa? Bukan akan temukan di bawah itu. Setelah dia suruh mengejar semua ini, dia kasih alasannya. Ini perintah Tuhan. Jauhilah tadi yang mencintai uang. Kejarlah keadilan. Kedua, ibadah. Ketiga itu kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan itu penting dalam hidup. Kenapa sangat penting? Kamu jangan menyia-nyiakan kesetiaan di dalam hidup. Karena judul dalam persahabatanmu juga setia. Judul dalam hubungan keluargamu juga setia. Persahabatan dengan teman-temanmu juga kesetiaan itu. Jangan kamu rusakkan itu. Setialah kamu.
Pertama-tama setialah pada Tuhan. Kalau orang yang setia pada Tuhan, menurut saya 0,0% dia akan tidak setia sama pasangannya, sama temannya, itu 0,0%. Selama dia setia sama Tuhan. Dia kalau setia hanya sama temannya, belum tentu dia setia sama yang lain. Tapi kalau dia letakkan, saya setia dulu sama Tuhan. Saya udah janji sama Tuhan, saya nggak mau berbuat seperti itu. Dia setia sama Tuhan, dia pegang. Karena di bawah kalau kamu baca lagi, Rasul Paulus suruh Timotius ingat lagi yang pernah dia sumpahkan, ikrarkan maksud saya di hadapan Tuhan, yang dia janjikan di hadapan jemaat dan Tuhan. Kenapa? Kesetiaan. Kalau kamu memiliki kesetiaan, kalau kamu pernah menjadi orang yang bekerja, kamu menemukan orang yang setia itu seperti emas. Soal pandai tidak pandai itu saya sering katakan, di dalam satu pekerjaan itu bukan yang paling utama. Kesetiaan di dalam mengerjakan itu. Kamu coba lihat, saya sering katakan, yang lebih pandai, pendidikan lebih tinggi dari kita itu banyak. Tapi Tuhan bukan mencari kepandaian mereka. Tuhan cari lihat kesetiaannya. Karena bagi Tuhan, dia memang belum pandailah. Tapi dia setia melakukan yang saya suruh. Yang tidak pandai itu jadi apa? Jadi pandai karena sering melakukan. Orang bisa itu karena biasa. Tidak pernah mau mana bisa jadi bisa akan begitu. Ketika kamu tanamkan kesetiaan dalam hatimu pada Tuhan, kamu akan mulai setia dalam hal apa? Oh, Tuhan itu tidak pernah jadikan saya nomor 2. Coba kamu perhatikan. Saya mana mungkin jadikan Tuhan nomor 2 dalam hidup saya. Amin, saudari. Tuhan pernah nggak jadikan kita nomor 2? Kamu tidak lebih penting. Tidak pernah. Kalau begitu, Tuhan tidak mau mati untuk kita. Amin, saudari. Mau dia mati untuk kamu? Enggak. Kalau dia jadikan kamu nomor 2, enggak mau. Ngapain saya mati untuk dia? Kalau dia memilih mati untuk kita, artinya apa? Kamu lebih penting dari saya. Coba kamu tanya hidupmu. Kamu berani mati itu demi siapa? Pasti orang yang sangat penting bagimu. Kalau Tuhan sudah sedemikian penting melihat kita, bagaimana mungkin kita melihat dia dengan sebelah mata? Lebih penting yang teman saya, lebih penting keluarga saya, lebih penting pekerjaan usaha saya, mana mungkin? Makanya kita belajar kesetiaan itu dari Tuhan. Tuhan suruh kita setia itu ada alasannya. Karena dia nggak pernah jadikan kita nomor 2. Kadang di dalam kesusahan kita pikir Tuhan lupa. Nggak pernah lupa. Kadang kita pikir Tuhan terlambat. Kalau saja kamu ingat kisah Lazarus. Mungkin keluarga itu ya, karena Tuhan Yesus sering main ke situ. Kalau ada lewat pasti makan di rumah itu. Mereka pikir apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Sangat dekat. Banyak rumah orang kaya dia nggak mau datang. Dia datang ke rumah Lazarus yang miskin itu. Dalam hati mereka hubungan sangat dekat. Orang lain dia datangin, masa kita dia lalui, mungkin begitu judul lagunya. Tapi ketika mereka susah, kamu lihat kejadian di situ, kamu ingat ketika susah, Lazarus hampir mati sakit keras. Tuhan Yesus sengaja tunggu 4 hari. Kalau baru mati tadi sore atau tadi pagi, lalu Tuhan Yesus datang, dia sembuh sih, orang tidak terlalu ragu. Kalau sudah 4 hari, apa yang kamu harap? Dah busuk, dah mulai. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Artinya apa? Ya, dia mengajar mereka. Yang kamu percaya dia pasti bangkit itu, kamu pikir nantikah? Kalau saya ada di sini, semua masalah selesai. Tidak ada terlambat bagi saya. Bagi kamu ada terlambat. Terlambat itu, terlambat ini, 1-2 hari, peringatan 3 hari. Lampu merah, hari kelima itu ini, bagi kamu ada. Bagi Tuhan tidak ada waktu. Tidak ada istilah terlambat. Selalu ada untuk kita. Tidak pernah terlambat.
Kedua saudari itu, tobat Tuhan kalau engkau datang. Tuhan itu tetap setia. Bukan dia nggak dengar, dia dengar. Sengaja. Supaya apa? Lebih dahsyat kejadiannya. Kalau yang baru tadi dipanggil, anak saya meninggal datang langsung hidup, nggak udah biasa, udah biasa. Tapi yang Lazarus itu benar-benar luar biasa. 4 hari. Tidak ada yang bisa percaya itu. Kalau yang baru sehari-hari kan mungkin orang Farisi berpikir, jangan-jangan tadi cuma koma belum meninggal nih. Kalau udah 4 hari, dokter mana yang bisa bilang dia koma? Tidak. Udah dikubur. Yang lain kan belum dikubur. Ada yang baru ditandu kan, anak muda dari Nain itu. Kalau kamu ingat dalam kisah kitab, baru ditandu, ibunya nangis-nangis. Dia anaknya satu-satunya, ibu itu janda, nggak punya itu lagi. Ketemu Tuhan Yesus jalan, Tuhan Yesus suruh bawa balik lagi, dia hidup. Belum sempat kubur. Lazarus ini lain kisah. Sengaja. Biarin dikubur dulu. 4 hari. Tidak terlambat. Kitanya yang sering terlambat, saudara. Kita yang sering terlambat. Tuhan Yesus nggak pernah terlambat tolong kita. Kenapa? Nggak tahu ya saya alasannya. Karena hati kita selalu membuat alasan untuk dia. Nggak ada yang lain. Kadang-kadang itulah masalah kita. Coba kalau Tuhan buat seperti itu tetap kita. Tuhan enggak loh. Kamu 1000 kali terlambat untuk datang pada dia. Tuhan 1 kali pun tidak pernah terlambat untukmu. Amin, saudari. Tuhan mengerti. Tuhan tahu kok. Tuhan paham. Kitanya yang kadang tidak paham tentang Tuhan. Kita menilai dengan kacamata kita sendiri. Tuhan tuh, kenapa begitu? Aku ini tidak pernah absen. Tapi kadang turunnya itu tidak tanggung-tanggung. Hampir mencekik hidup saya nih. Saudara-saudari, pahamilah. Yang kamu hadapi itu belum sampai mati. Tuhan Yesus demi kita sudah nyata mati di kayu salib itu. Dia tidak minta kita mati untuk dia loh. Mungkin banyak yang bilang, saya pun mau mati untuk Tuhan. Jangan ngomong mau mati dulu. Kamu usahakan dulu. Lakukan seperti yang dia suruh, bisa nggak? Yang ini aja nggak bisa, mati aja lebih gampang. Jangan bohongi dirimu. Kamu tidak siap untuk itu. Berpikirlah yang jernih. Tuhan bilang apalagi di sini? Kejar keadilan, kejar ibadah kesetiaan, yang berikutnya kasih. Kenapa dia suruh mengejar kasih? Memang kita nggak tahu kasih itu apa. Tuhan suruh lagi ingat. Waktu murid-muridnya, mungkin berusaha meninggalkan dia. Waktu ada masalah timbul. Tuhan Yesus tidak benci mereka. Tuhan Yesus cari mereka lagi ke pantai itu. Mana ini anak-anak, nggak dapat ikan lagi. Ini seperti apa? Mengulang kaset yang pernah mereka putar. Kenapa harus begitu? Petrus ajak kawan-kawan, habis Tuhan Yesus disalibkan kan, walaupun udah melihat itu ini, tapi kurang yakin gitu loh. Ayo saya mau pengijalaikan lagi. Nggak dapat apa-apa lagi. Tuhan Yesus ngulang lagi kepada mereka. Yohanes pertama lihat, kayaknya itu Tuhan. Lebih jeli dia. Mungkin bukan karena masalah mata ya saya rasa. Kontak rohaninya lebih dekat. Tuhan panggil mereka lagi. Sini. Kalian nggak dapat lauk ya? Sini. Datang situ, udah ada ikan dan roti yang kita bilang. Maksud Tuhan, kamu susah payah. Yang bukan karena perintahku semua sia-sia. Kamu harus susah payah itu yang saya suruh. Baru ada hasilnya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, kata Tuhan. Tapi untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Itu yang dia mau.
Mungkin kalau kamu di posisi Petrus, udah nyangkal dia 3 kali, udah pergi, kamu harap apa lagi? Masih Tuhan cari saya kan? Coba kalau kamu khianati saudaramu seperti itu 3 kali, kamu udah kenal dia kan? Enggak. Sumpah lo mati aku udah kenal dia. Apa harapan lagi yang kamu pikir ada di situ? Hah? Kamu pasti tidak berpikir akan dicari lagi. Kalau manusia dikecewakan sekali, 2 kali, 3 kali, udah dicap mati. Apa itu? Jangan lagi kita mau pusing. Tuhan tidak. Berulang kali bahkan kita mengkhianati dia. Tidak pernah dia berbuat seperti itu. Dia masih cari. Disiapkan lagi segala makan untuk memulihkannya. Dia tahu. Coba kalau kita semua berpikir seperti itu. Mana kasih akan hilang dalam hidup kita? Terhadap saudaramu, saudarimu. Oh, karena dia belum paham makanya seperti itu. Oh, dia tidak tahu makanya seperti ini. Kalau seperti itu kita membacanya, pastilah ada pengertian dan maaf di dalamnya karena kasih. Tuhan Yesus pun dah berapa kali saya salah sama dia. Tidak pernah berhenti mengasihi saya. Masakkan saya sama. Makanya murid-murid kan tanya. Kalau saudara salah sama saya berapa kali saya harus ampuni dia? 7 kali saja kah? Siapa yang sudah salah sama saudaranya sampai 7 kali, 8 kali, 10 kali? Tuhan Yesus jawab apa? 7 kali, 70 kali. Artinya apa? Tidak ada batasnya. Kamu menghitung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Udahlah. Jangan. 7 kali pun harus kali 70 kali lagi. Artinya apa? Sampai kamu tidak mampu hitungnya pun, kamu ampunilah dia. Bukan kata saya. Alkitab yang mengatakan. Tidak ada beda seperti kamu mengasihi anak-anakmu. Kamu mengasihi mereka sampai mati. Mau mereka dengarin kamu, tidak dengarin kamu, masih tetap boleh makan di rumah. Masih tetap disediakan untuk mereka. Itu Tuhan mengajar kita. Kemudian yang berikutnya dia katakan apa? Kesabaran, kelembutan. Kenapa Tuhan suruh mengejar kesabaran? Karena kita kurang sabar. Lapar sedikit, tidak tahan. Dan ngamuk-ngamuk. Ya, kita kurang sabar. Nunggu lewat dari 5 menit, 10 menit, dan mulai komplain. Kurang sabar. Jujur kita itu manusia yang nggak sabar. Kita minta tolong sama orang, harusnya kan kita sabar. Lambat dikit nolongnya, hati dan marah, panas. Padahal kita minta tolong sama orang loh. Telat dikit, kita yang ngamuk. Ini bagaimana halnya? Harusnya karena saya minta tolong sama orang, ya saya nggak bisa maksa dia lah. Ketawa kok. Betul ya? Meminta sama Tuhan, minta tolong sama orang sabar ya. Kan pas dia sempat lah ya, pas dia bisa. Tapi kita ngamuk duluan. Itulah kita. Nggak mengerti keadaan saya itu ini. Kadang-kadang, kamu ngerti nggak keadaan dia yang kamu suruh minta tolong? Mungkin dia juga sedang masalah. Sabarlah dikit, kan gitu. Jangan eksekusi aja. Jangan, sabar. Ya, dia suruh kejar lagi apa? Kelembutan. Artinya apa? Kita semua main kasar. Kita kasar loh kita. Kadang kita kasar sama mungkin yang punya istri, kasar sama istri kita. Kadang kita tanpa sadar kasar sama orang tua kita. Kasar sama anak-anak kita. Harus kita akui. Kalau istri sih nggak pernah kasar lah sama suaminya menurut saya. Oh, ada nggak? Ditanya baik-baik. Jangan begitu. Kasar. Ya. Saya harus akui saya juga orang yang kasar.
kurang sabar. Tapi Alkitab suruh kita mengejar. Artinya apa? Sesuatu yang belum kamu capai. Kalau yang udah kamu capai, ngapain kamu kejar? Artinya kita semua harus mengejar itu. Tidak ada finalnya. Finalnya itu sampai ketemu Tuhan Yesus. Artinya, hari ini saya udah cukup sabar sama istri saya. Belum tentu besok sabar. Makanya kamu harus kejar terus. Hari ini mungkin kamu lembut. Bukan selesai hari ini, hidupmu masih ada besok. Kejar lagi besoknya. Besoknya lagi kamu kejar. Kamu belum sempurna artinya. Kamu harus kejar terus. Kejar terus itu yang disebut keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Kejar terus. Artinya selama besok itu matahari terbit, saya harus mengejar lagi ini hal. Mengingatkan dalam hati saya. Jangan lagi mengulangi yang salah. Berusaha perbaiki. Ada kesalahan, minta maaf, sorry. Ya, rendahkan diri kita. Tidak perlu sombong. Ngapain kita harus sombong? Kenapa? Tidak ada artinya. Di dalam Tuhan itu sombong itu ditolak. Di dalam Tuhan yang diterima hanya merendahkan diri. Kalau kamu ingin nguji dirimu, cukup merendahkan diri atau tidak? Tidak sulit. Ketika kamu sulit memaafkan orang, artinya apa? Kamu orang yang sombong. Ketika kamu sulit mengatakan sorry, artinya apa? Orang yang sombong. Ketika kamu selalu timbun dalam hatimu kesalahan orang, kamu sombong. Kenapa? Kamu tidak pernah lihat salahmu sendiri. Kamu tidak melihat dengan benar. Kalau Tuhan Yesus berlaku seperti itu kita, dosa kesalahan kita lebih berat dari badan kita semua. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia suruh kita kejar, alasannya apa? Memang kita manusia yang punya kekurangan dalam hal-hal ini. Kalau kita kejar hal ini, kamu akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kamu akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Segala yang ditakutkan orang dunia ini tidak menjadi takut bagimu. Rahasianya apa? Kejar ini. Kejar. Kemudian setelah dia menyuruh, dia bilang bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kenapa? Bertanding itu ada aturannya. Dan di awal dia bilang, kalau orang ngikutin aturan kan, dia mendapat hadiah kan begitu. Ya. Tapi tidak ikuti aturan, waduh, tidak dapat hadiah. Di dalam 1 Korintus dikatakan. Ya. Kemudian dia katakan di sini, rebutlah. Kalau di dalam versi aslinya, dia katakan kita harus berpegang teguh pada hidup yang kekal. Ini bukan rebut hidup kekal, itu bukan ya. Tapi maksudnya kamu berpegang teguh pada hidup yang kekal. Artinya apa? Kamu akan sering menghadapi cobaan dan ujian yang membuat kamu sampai meragukan kasih Tuhan. Yang berpikir Tuhan, jangan-jangan Tuhan udah hukum saya nih. Ini yang bahaya. Kalau kamu mulai berpikir Tuhan akan menghukum saya nih, dia nggak mau ngampuni saya lagi, ini udah salah. Yang benar adalah Tuhan, kasihanilah saya. Saya tahu saya sedang melakukan yang salah. Itu jauh lebih baik daripada mereka-reka yang jahat ya, yang Tuhan akan buat itu tidak baik. Jangan. Kemudian di sini dia kasih tahu kita, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, pegang teguhlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil. Untuk itu engkau dipanggil. Tujuannya, jangan sampai kamu lupa tujuan kamu dipanggil Tuhan Yesus. Makanya saya bilang ada perbedaan. Sebelum kamu tahu apa itu dosa, ya Tuhan tidak terlalu mau mempermasalahkan itu. Tapi setelah kamu jadi percaya, kamu sembarangan hidup dalam dosa, itu jadi masalah. Itu ada bedanya. Bukan berarti Tuhan Yesus suka dengan dosamu, tidak. Dia memang mengasihimu, tapi dia benci dosamu. Setelah kamu jadi miliknya, jauhilah dosa itu. Kemudian dia katakan, untuk itulah engkau dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Biasanya dilakukan kapan? Waktu kamu menyatakan mengikut Tuhan Yesus, kamu dibaptis, disaksikan oleh jemaat dan para malaikat. Kamu harus ingat itu. Kamu sudah berjanji pada Tuhan.
Kemudian di sini dikatakan, waktu berjanji sama Tuhan kan ditanya dulu. Mau tetap percaya Tuhan Yesus enggak kalau ada kesusahan timbul? Coba kalau kamu jawab enggak jadi baptis hari itu. Ngulang lagi, pulang dulu. Coba ditanya, tetap setia ikut Tuhan kah kalau ada kesusahan timbul? Ditanya enggak sih? Ditanya. Kalau ada susah saya enggak jadi, pas baiknya saja saya tetap ikut. Enggak jadi baptis hari itu. Siapa yang berani baptis? Orang seperti itu enggak berani, saya juga. Ya, karena kamu buat ikrar. Coba kalau waktu itu Timotius bikin ikrarnya, kamu tetap setia sama Tuhan Yesus enggak? Kalau kadang-kadang saya mau, kalau setia terus saya enggak mau. Enggak mungkin Paulus tulis di sini. Kan di Alkitab kamu enggak pernah baca kan ditanya tentang ikrarmu. Kan ikrar cuma dua. Kalau orang Kristen berhasil membuat dua ikrar itu dengan benar. Satu, ikrar itu dibaptis di dalam jemaat. Kedua, ikrar dia dalam pernikahannya. Di dalam jemaat. Artinya, aman. Ya, kalau tidak, bahaya. Buatlah ikrarmu yang benar. Di depan banyak saksi. Pembaptisan. Jangan lupakan ikrar itu. Kemudian setelah mengatakan itu, diberi contoh tentang Tuhan Yesus di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Itu artinya apa? Kenapa kamu harus mengejar yang Tuhan suruh itu? Karena dia bertanggung jawab atas hidupmu. Karena dialah yang memberi kamu hidup. Karena dari dialah kamu ada sampai hari ini. Kalau dia menyuruh kamu mengejar itu artinya apa? Segala resiko di dalam kamu mengejar itu tanggung jawab Tuhan. Gara-gara mengejar keadilan dalam Tuhan, aku dibenci orang. Tuhan akan menanggung itu untukmu. Tidak disukai orang. Itu dan ini tidak masalah. Tuhan akan menanggung. Dialah yang menanggung resiko itu untukmu. Kamu ingat, oh demi menjaga kesetiaan, saya nggak mau nyimpang sana sini waktu kerja. Lalu pas-pasan, kamu jangan takut. Kekuranganmu Tuhan tambahkan. Amin, saudari. Milikilah iman seperti itu. Kita jangan punya iman seperti pengemis. Takut, jangan. Milikilah iman orang yang tahu Tuhan sangat mengasihi saya. Kalau saya butuh sesuatu itu, Tuhan akan tolong saya. Walaupun itu di luar kemampuan saya. Milikilah iman seperti itu. Kamu kejar saja yang Tuhan suruh. Kemudian diingatkan, Tuhan Yesus sendiri telah memberi contoh. Sebagaimana contoh Tuhan Yesus berikan di hadapan Pontius Pilatus. Tuhan Yesus waktu dia ditanyakan, ya, dia tidak mengganti dia punya pokok bahasan, dia dengan hadapan Pontius Pilatus pun dia tidak merubah statementnya. Tidak. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh padamu. Dia tahu setelah ngomong apa yang dia katakan, dia akan mengalami penganiayaan dan juga cambuk dan juga disalibkan. Dia sudah tahu. Tapi dia nggak mundur karena sudah tahu hal itu. Kalau kita bagaimana? Waduh, kalau saya ngomong jujur, waduh, nanti saya kena pukul lagi nanti. Kamu tetap percaya Tuhan Yesus? Nah, amin, saya tetap percaya Pak. Saya pukul ya kalau kamu tetap percaya. Pukul saya Pak, saya tetap percaya. Jarang ya yang berani seperti itu. Mudah-mudahan di sini adalah. Konsistensi saya tidak ragu. Oke, ya selanjutnya, sorry ya sedikit. Lalu dikatakan pada kita, ya, turutilah perintah ini tanpa cacat dan celah sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa? Ini ada batas waktunya untukmu. Ada batas waktu. Makanya kalau kamu pandai-pandai menghitung, waktu kita itu tidak panjang. Saya kadang menghitungnya. Kalau Tuhan kasih saya 20 tahun lagi, ya, 20 tahun saya ini untuk Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih saya 10 tahun lagi, 10 tahun saya pun untuk Tuhan. Buatlah seperti itu dalam hidupmu, saudari. Kalau Tuhan kasih 20 tahun lagi, 10 tahun untuk Tuhan, 10 tahun untuk jalan-jalan. Jangan begitu, Pak. Jangan ya. Ya. Oh ya,
5 tahun aja lah untuk Tuhan, sisanya saya mau senang-senang. Jangan begitu. Senang-senangmu yang benar itu dalam Tuhan. Kalau dia kasih kamu 10 tahun, 10 tahun itu untuk Tuhan. Ya. Dan di sini dia katakan lagi, saat yang telah ditentukan oleh penguasa, artinya Tuhan Yesus sudah ditetapkan dia akan datang, dan dia itu yang diberkati, penguasa satu-satunya, yang raja di atas segala raja. Sudah ditetapkan. Tuhan kita, bukan yang lain. Tuhan kita. Kemudian satu-satunya memiliki kekekalan. Tuhan Yesus. Ya. Dan dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, memang tidak mampu melihatnya. Bagi dialah hormat kekuasaan kekal selamanya. Itulah alasannya. Kamu jangan mengejar yang sia-sia itu. Kejarlah yang disebutkan tadi. Ya. Dan dia ingatkan lagi, peringatkan bagi orang kaya, jangan tinggi hati berharap pada kekayaan yang tidak pasti, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu sebagai kenikmatan. Terjemahan aslinya seperti itu. Berikan untuk kita. Walaupun kita tidak kaya, saudari. Ya, tapi kita cukup kaya dalam Tuhan. Bagaimana kamu bisa yakin kamu kaya dalam Tuhan? Saya kasih tahu kamu rahasia. Saya jalan-jalan dengan saudara-saudara yang datang itu. Saya ajak mereka itu, mereka bilang, enggak usah, saya bisa bayar. Jangan, saya bilang. Karena pas saya bayarkan untuk kalian, melayani kalian, langsung itu setor ke surga. Amin, saudari. Juga buat kita semua. Kamu pikir kesetiaanmu datang di dalam pertemuan itu tidak Tuhan bayarkan? Kamu seperti menyetor. Ya, kamu ikut dalam pertemuan, kamu tolong saudara-saudarimu, kamu bantu melayani anak-anak sekolah minggu, kamu sedang setor apa? Uang di surga. Jangan lupa itu. Belum kamu dapat upahnya di sini, di surga udah tersimpan. Oke? Kemudian di sini dikatakan, ya, tetapi orang kaya itu harusnya memberikan, melakukan yang baik. Kalau Tuhan kasih kamu kekayaan, lakukanlah yang baik. Menjadi kaya dalam perbuatan baik. Menjadi murah hati dan siap berbagi. Itu alasannya. Dikasih kaya, cuman mikir bagaimana nyaman-nyamannya diri sendiri. Salah. Bagaimana buat saudara-saudarimu senang, ya. Bagaimana keluargamu boleh menikmati juga. Ya, kau ya. Open house kan. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian di sini mengumpulkan harta di surga sebagai dasar persiapan. Cara-cara yang kita buat itu, Kofosen langsung senyum dengan open house. Ya, itu cara orang nyetor uang ke surga, Kofosen. Iya. Beli samcen juga nyetor itu ke surga untuk dimakan buat saudara-saudari. Oke? Itu persiapan kita. Kata Alkitab di sini, persiapan kita untuk tiba di surga karena kita ingat di sana. Ya. Dan yang kemudian dikatakan peliharalah apa yang telah dipercayakan padamu. Timotius kan sedang melayani Tuhan. Seorang penatua. Artinya, kamu harus jaga itu. Kesaksianmu. Jangan sampai rusak karena mengejar kekayaan tadi. Kemudian dikatakan memang ada pertentangan mengenai pengetahuan yang palsu itu. Dan ada yang mengajarkan sehingga membuat orang menyimpang dari iman. Makanya hati-hati. Kalau di luar sana, disuruh, dihimbau, kejar kekayaan itu. Lalu kamu kasih banyak persembahan. Kita hendak mengajar orang seperti itu. Karena Alkitab menentangnya. Kalau kamu nggak percaya, coba. Berkatmu melimpah-limpah. Lalu apa? 10% ke sini. Tidak ya, jangan. Tuhan tidak suruh kita kejar kekayaan. Tapi dia suruh kita kejar hal yang pasti. Ya, yang pasti kaya di surga maksudnya. Bukan kaya di dunia ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk semua saudara-saudari yang sudah Engkau berkati. Terima kasih
juga buat semua para pelayanmu, ya, guru-guru sekolah minggu, lain-lainnya di berbagai bagian. Tuhan berkati terus hidup mereka, supaya mereka menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, dan juga untuk keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa Bapa di surga, tolong selamatkan setiap keluarga kami yang masih belum mengenal kasih-Mu, sehingga jangan seorang pun ketinggalan dalam kerajaan-Mu. Melainkan selagi ada kesempatan Tuhan beri, biarlah kami terus bersaksi bagi mereka bahwa Engkau baik dan Engkau satu-satunya jalan menuju surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, mengucap syukur dan berlimpahnya dalam nama Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.